Kalau bapak sama ibu ngetik tuyul di OLX, keluar. Ngetik kuntilanak di OLX sejuk keluar. Bener, warga plus 62 ini apa aja yang bisa dijual, pak. Ejaan juga, ejaan itu penting banget. Kayak kalau tadi kan misalnya jangan pakai bahasa Rusia, itu juga pengaruh sama ejaan. Kenapa? Algoritma di internet itu juga berdasarkan ejaan, sama kata yang sering diucapin. Ada yang tahu Solaria nggak sih? Tahu Solaria? Menunya banyak banget ya? Menunya banyak banget. Aku nggak tahu ini terjadi juga di Surabaya atau enggak. Di Jakarta itu, Solaria adalah pilihan terakhir di saat orang ke mall yang lain penuh. Nggak usah ngacung yang punya feeling sama. Takutnya ada orang Solaria di sini. Bener, mau ke tempat A penuh, tempat B penuh, udahlah Solaria aja. Apakah salah yang dikerjain Solaria? Tidak. Solaria itu bagus, bisa menemui banyak. Cuma Solaria akan selalu menjadi pilihan terakhir orang. Kalau mau buka puasa, Solaria aja, pasti ada slot. Tapi, apakah PR jualan kayak Solaria? PR banget. Menunya banyak banget. Kalau menunya banyak banget, itu berarti costnya tinggi banget. Lah kita masih sekelas UKM kayak gini, nggak mungkin bisa bu ngejar HPP yang sebagus itu dengan kuantiti menu sebanyak itu. Pelan-pelan pak. Pelan-pelan, sedikit dulu, sedikit lagi. Kira-kira ada perbedaan, oh ini udah mulai masuk ke soto nih, udah mulai nggak masuk ke gule-gule, daftar lagi ke GoFood sama GrabFoodnya. Tempatnya sama, boleh kok. Boleh tempatnya sama, pemiliknya sama, satu NPWP, satu rekening, boleh. Tempatnya sama. Jadi harus lebih irit, lebih efisien. Ongkir. Ini penting banget buat bapak sama ibu yang mungkin jualan dengan harga terjangkau. Maksudnya harga terjangkau itu mungkin 10.000 sampai 25.000. Ini pasti menjadi masalah bersama. Ongkir. Saranku satu bapak ibu, kalau bisa ongkirnya jangan lebih dari 30% dari harga makanan. Kenapa? Orang tuh pasti akan berat di ongkir. Harganya murah, tapi ongkirnya udah mulai mahal. Akhirnya dia milih yang terdekat, bukan jadi punya kita. Karena apa? Mereka udah ngebandingin harga makanannya berapa, ongkirnya berapa. Misalkan harga makanan 10.000, janganlah sampai ongkir 4.000, 5.000. Percayalah, mereka nggak jadi beli atau nggak mereka menunda beli, harus beli dulu 2. Kan kasihan kalau ternyata yang beli ini adalah jomblo udah 5 tahun. Ya kan? Mau ngasih siapa ibu kos? Itu kan, mau negor ibu kos juga belum bayar, repot. Jadi perhatiin pak, ongkir itu diperhatiin. Solusinya gimana? Solusinya jualanlah di rumah. Makanya belakangan sering dengar namanya Ghost Resto, Ghost Kitchen, Virtual Kitchen, Smart Kitchen dan segala macam itu. Jualan di rumah, tapi pakai sosial media sebagai metode utama kita ngumpulin customer base. Disitulah kita berpromosi, bukan di GoFood, bukan di GrabFood. Kalau kita bisa berpromosi di customer loyal kita, budget berapapun, laku, nggak harus nunggu gede. Jadi kita bisa buka satu kelurahan satu. Karena bisa buka di satu kontrakan, bisa buka di rumah. Bukan berarti salah ya yang sekarang sudah terjadi, bukan. Cuma sudah bergeser. Nggak perlu lagi kita investasi ruko yang adanya di Hook dan 2 kilo aja kelihatan. Bisa kalau budget kita ada. Tapi percayalah, budget satu restoran itu bisa sampai 500 juta. 500 juta untuk bikin satu restoran yang belum tentu laku. Ada yang bisa garansi langsung laku? Nggak bisa, perlu waktu mas. Kalau perlu waktu mah nggak usah jualan. Nggak usah jualan nunggu di restoran. Abang-abang cilok juga laku kalau perlu waktu. Tapi kalau kita buka di rumah 500 juta itu bisa pak, bisa jadi 15 kali. Bisa jadi 15 titik. Ghost Resto baru. Jangan sampai kalah, Grab udah punya Grab Kitchen. Petingnya udah dia tawarin dari 2018 awal. Tapi kita nggak mau karena 35%, gede banget. 35% itu di luar, itu gimana ya? Di luar sharing free yang per item itu. Gokil. Ada yang ikut Grab Kitchen kan di sini? Nggak apa-apa, nggak ngaku juga nggak apa-apa. Siapa tahu bisa nego kan, mas aku 7%, wih gokil, nggak apa-apa. Ongkir vs harga produk versus harga produk, ini penting banget ya Bapak Ibu ya. Kalau jualnya yang yang mahal, misalkan lebih dari 100.000, misalnya kayak kepiting nyinyir, nggak pusing soal ongkir. Kenapa? Karena ongkirnya bisa patungan. Apalagi kalau misalkan makanannya bisa lebih dipakai dari satu porsi orang, bisa sharing berdua bertiga, itu kami nggak pusing karena ongkirnya bisa patungan.
Tapi kalau yang jualnya porsian atau skalanya skala harian, ini agak ribet. Karena memang harus bukanya deket-deket dan banyak supaya ngejar ongkirnya murah. Kalau yang satu di mana, susah lakunya. Next. Oke, ini Instagram kepiting_nyinyir, kami sudah verified. Kami running dari 2016 dan alhamdulillah 2017 dapat Gojek Award 2017. Kita ada 4 cabang Pak, Duren Sawit, Kemanggisan, Bintaro, Bekasi, dan doakan anak-anak di Surabaya. Kenapa sih Mas mamerin sosial media? Ya karena aku jualnya online Bapak Ibu. Kalau aku jualnya offline, ini yang aku pamerin, restoku yang megah itu, yang interiornya 200 juta itu, yang dapurnya full stainless itu. Sayangnya kan aku nggak punya. Jadi aku pamerin ada sosial media. Disinilah kami mencari nafkah sampai dengan hari ini. Di follow boleh, jangan di blog. Ya, jangan di report ya. Takutnya ada yang iseng nih. Kalau report nanti, aduh repot ya. Ntar kita nggak bisa beli Pampers lagi. Kalau mau di scroll ke samping-samping, lihat banyak kita sudah, alhamdulillah udah dapat kesempatan diliput sama banyak orang. Oh ya Bapak sama Ibu, satu pesanku. Aku harap Bapak sama Ibu nanti punya kesempatan yang lebih gede dari Kepiting Nyinyir, dapat banyak kesempatan diliput sama media, amin? Amin, dapat kesempatan dapat banyak award, amin? Amin. Saranku satu, kalau diliput sama media atau dapat award, pastiin dipajang di sosial medianya. Mas Gilang, aku nggak mau itu kan pamer. Kokom, aku kasih tahu ya. Yang diliput sama media itu makanannya. Jadi ibu nggak usah dandan. Ya, jadi bapak nggak usah nyemir-nyemir rambut, nggak ada urusan. Ini kebanyakan nih, kita suka kepedean nih. Waduh, ada Net TV mau datang, dan. Begitu datang nggak taunya ayam yang di syuting. Kalau liputannya bisnis, mungkin kita yang diliput ya. Coba kalau liputannya makanan, kita nggak usah dandan. Dan kita nggak usah bilang pamer orang yang diliput bukan kita. Pajanglah Pak di sosial media. Kenapa? Itu sebagai indikator indikator penambah orang trust. Ada 2 yang jual ayam geprek. Yang satu sudah diliput sama Net TV, yang satu belum. Kira-kira berpotensi laku yang mana sih? Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, taruh aja di sini. Harus bedain ya Pak, mana sikap kita sebagai pribadi, mana sikap kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik brand. Ada yang tahu nggak sih sekarang orang banyak makan ngutang? Ya dong, makanya Gojek juga ada pay later, dan Kepiting Nyinyir juga ada di Shopee. Kenapa ada di Shopee? Ya buat kaum-kaum yang kalau mau pesan pakai kredivo. Kaum-kaum yang pesan pakai aku laku. Sedih nggak? Sedih. Tapi gimana dong? Demand-nya ada. Loh Mas, itu kan nggak bener. Tenang aja, yang kredit itu customer ke Shopee, Shopee ke kitanya cash. Wah Mas, ini nggak sesuai sama ini nih prinsipku nih. Ya nggak ada masalah, cuma jangan pusing nanti pas akhir bulan gak gajian. Harus beda loh Pak, prinsip kita sebagai owner sama prinsip kita sebagai pemilik brand itu harus beda. Di saat kita pemilik brand, kita bekerja sebagai orang yang menjual barang. Kita lihat segmentasinya lagi banyak kemana, mau nggak mau harus menyesuaikan. Di saat kita sebagai pribadi ya urusannya lain lagi. Kadang-kadang kita masih susah tuh bedain antara pribadi sama kebutuhan sama brand. Gitu kan. Jadi janganlah lagi berpikir bahwa yang datang ke sini uangnya harus cash dan kalau bisa uangnya pas nggak ada kembalian. Repot Bapak Ibu ya, menyesuaikanlah sama zaman, harus menyesuaikan sama zaman. Next. Tadinya kita ada di gang, ini 2016-2017, 8 bulan kita di sini. Tenang, ini bukan lagi ada copet. Biasa kalau ngeliat Gojek ngumpul suka ada copet, begal gitu-gitu ya. Enggak, ini orderan kok. Next, sinilah kami. Ini apa? Modalku satu-satunya. X-banner 35.000 sama gagang sapu bekas. Ya. Karena dulu kita ada di jalan raya, di gang masuk gang lagi Pak, repot banget. Next. Tahu lah ya kalau misalkan sudah terdaftar di GoFood gimana rasanya kalau masak ditungguin ibu-ibu. Ditungguin abang-abang Gojek. Yoi ya, gokil ya. Gokil kan, kalau misalkan 1-2 Gojek mungkin masih bisa ditenangin gitu, sabar Pak, sabar. Cuma kalau Gojeknya banyak,
percayalah di belakang akan ada suara sumbing. Lama banget nih bang. Iya, kunyuk tuh emang gitu-gitu tuh. Dan biasanya kalau udah satu terprovokasi, yang lain terprovokasi. Ampun deh. Maka dulu kan aku CEO ya, chef everything oke. Jadi masak oke, packing oke dan segala macam. Dulu sempat juga Pak kebagian jadi kasir. Kasir cowok, lagi padat kayak gini, ketemu sama cowok, sering berantem gara-gara antriannya nggak selesai kan. Aku mikir kalau setiap hari aku harus berantem sama orang, kayaknya akan jadi bad vibes nih. Nanti Gojek nggak ada yang mau ngambil ke sini karena merasa kalau ke sini selalu ribut terus. Akhirnya aku taruhlah ibu-ibu atau enggak mbak-mbak. Suatu saat rame lagi kan, Bang Gojeknya datang. Bu, belum beres bu? Iya bang, sabar. Masih senyum ibunya. 15 menit lagi datang. Bu, lama banget nih, jam berapa sih mau nganter nih? Iya bang, sabar. Oh iya. 15 menit lagi datang lagi sama Gojek. Astaga ibu, saya mau tutup poin jam berapa ini? Ibunya diem gitu kan. Sambil ini, narik napas. Dibentak tuh nggak Abang Gojeknya? Heh, begitu. Abang Gojeknya nggak sangka gitu kalau dibentak kan. Terus Abang Gojeknya habis itu langsung ngomong, ya udah bu, saya siap nunggu sampai maghrib. Dalam hatiku, lu mamam tuh mama. Siapa yang mau ngelawan ibu-ibu kan? Jangan dilawan ya bapak-bapak. Tipsku bapak-bapak, mas-mas kalau ketemu sama ibu-ibu bawa motor, minggir dulu ya. Oke? Minggir dulu, sholat dulu, ya kan? Pokoknya selisih 2 jam baru jalan. Ya, demi keamanan dan keselamatan bersama. Itu. Jangan dibarengin, repot nanti. Karena yang tahu belok tuh cuma dia dengan Tuhan. Dan jangan dimarahin, kalau dimarahin percayalah itu namanya menjemput ajal. Repot, udah dah, buang-buang waktu, jalan aja. By the way, ini mbak-mbak yang, ini ada mbak-mbak loh di sini. Ini bukan penampakan ya, memang ada mbak-mbak. Mbak-mbak di sini itu tuh kasir. Kami itu dulu cuma 2x2 Pak. Kasir dan apa coba? Dulu tuh kami belum bisa gaji orang gede. Waktu di sini kita masih gede, gaji orang tuh 600.000, 700.000. Kalau sekarang alhamdulillah kita paling gede bisa gaji karyawan itu sampai 8 juta untuk store manajernya. Mohon maaf lagi nggak menerima lowongan. Jangan langsung kemana-mana mikirannya ya, udah penuh. Iya, dulu gaji belum bisa gede karena memang pertama kita masih belajar cash flow, sama kedua, dulu tuh kita tuh masih spare banyak tentang obat-obatan. Obat-obatan tuh kita spare banyak banget, bukan karena sering sakit, bukan. Karena jarak kompor sama kasir cuma sejengkal. Kalau masaknya buru-buru, nyiprat. Jadi sering kena luka bakar sini. Dulu kita nyetok namanya salep bioplasenton. Yang pernah kena knalpot pasti tahu itu salep apa. Ya. Iya, kita kalau langganan di Kimia Farma sebelah kan, pas buka pintu, Mas Gilang saya tahu mau beli apa? Obat salep kan? Iya. Mau deposit nggak Mas? Bapak Ibu, nggak usah pusing ngelihat sebelah tetangga Gojeknya 60 Gojek berderet tapi transaksinya 9 ribuan, nggak usah pusing. Percayalah itu ownernya yang encok. Karena semua datanya di handphone Bapak Ibu, nggak usah pusing. Kalau orang dagang, pusing tempatnya hilang. Tidak aku berikan. Hadiah ini aku undi.